Kita mau lihat lebih dalam satu kebijakan baru nih, cukup penting kayaknya, dari Badan Gizi Nasional, BGN-nya. Sumber utamanya ini, Surat Edaran Resmi Nomor 5 Tahun 2025, baru banget keluar. Fokusnya ke program makan bergizi gratis, MBG, yang di sekolah-sekolah itu. Oke, siap ya? Mari kita bongkar bareng-bareng. Misi kita kali ini, ya buat memahami inti aturan baru ini. Apa aja sih poin kuncinya, terus siapa aja yang bakal kena dampaknya langsung, dan kenapa ini relevan buat Anda ketahui? Apalagi kalau Anda memang fokus isu pendidikan sama gizi anak sekolah gitu. Sedikit konteks aja ya. BGN ini kan lembaga pemerintah, non-kementerian. Tugas utamanya yaitu naikin status gizi masyarakat. Nah, program MBG ini salah satu cara utamanya. Sasarannya anak sekolah, ibu hamil, menyusui, balita juga. Kalau di sekolah, nah ini peran guru jadi penting banget biar programnya jalan. Oke, kita langsung ke intinya ya. Kebijakan ini jadi dokumen BGN ini ngatur soal insentif buat guru-guru yang terlibat langsung di program MBG. Nah ini bagian yang menarik nih, soal apresiasi buat guru. Gimana sih detailnya? Betul, yang perlu digarisbawahi dari awal ya, surat edaran ini tuh membingkai insentifnya bukan cuma soal uang aja, lebih dari itu. Ini kayak semacam pengakuan formal gitu, atas dedikasi mereka, terus beban tugas tambahan guru kan, kita tahulah mereka kan nggak cuma ngurusin makanan sampai ke anak-anak, tapi juga nanamkan kesadaran gizi ke siswa. Jadi ya ada upaya buat mengakui kerja ekstra mereka di luar jam ngajar. Oke, jadi ada penekanan di pengakuannya ya? Bukan sekedar transaksi finansial gitu. Terus gimana mekanisme nunjuk gurunya? Siapa yang spesifik ditugasin buat ini? Ini cukup jelas di aturannya, jadi tiap sekolah yang dapat program MBG itu wajib nunjuk guru. Antara 1 sampai 3 guru, sebagai penanggung jawab atau PIC lah ya, buat urusan distribusi makanan. Yang nunjuk langsung kepala sekolahnya. Nah, tapi ada satu poin lagi yang penting banget di sini. Apa itu? Penugasannya ini secara eksplisit disebut itu mengutamakan guru bantu sama guru honorer. Wah, mengutamakan guru bantu dan honorer ya? Iya, ini poin krusial. Itu pendekatan yang menarik sih. Kira-kira kenapa ya kok prioritasnya ke mereka? Apa mungkin terkait pemerataan gitu? Atau mungkin beban kerja non-mengajar mereka yang seringkali lebih banyak? Bisa jadi ya, itu spekulasi yang masuk akal banget. Dokumennya sendiri sih nggak merinci alasannya secara gamblang. Tapi fokus ke guru bantu dan honorer ini bisa jadi sinyal ya, mungkin ada perhatian khusus buat kelompok guru ini yang mungkin secara posisi atau finansial agak beda gitu. Selain prioritas itu, yang menarik juga ada sistem rotasi harian. Rotasi harian? Iya, buat penugasannya. Pengaturannya diserahkan ke kepala sekolah. Mungkin ini biar beban kerjanya nggak numpuk di satu orang aja, tapi bisa gantian gitu. Oke. Jadi prioritasnya ke guru bantu honorer, terus pakai sistem rotasi harian. Nah, soal insentifnya nih, berapa besarannya? Ada angka pastinya? Ada, disebut kok. Nilainya itu 100.000. 100.000 rupiah. Itu per guru PIC untuk setiap jadwal tugas yang mereka jalanin. Per tugas ya, bukan per hari full? Iya, per jadwal penugasan mereka sesuai rotasi itu. 100.000 rupiah per tugas. Oke. Terus dananya dari mana? Ini penting nih buat implementasinya nanti. Sumber dananya juga dijelasin kok. Jelas, biaya insentif ini diambil dari biaya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. SSPG namanya. Itu kayak unit kerja di sekolah gitu yang memang ngurusin operasional program gizi ini. Oh, SPPG unit di sekolah ya? Iya, di sekolah penerima manfaat. Nah, soal pencairannya, insentif ini dibayarkan tiap 10 hari sekali, langsung oleh SSPG ke guru PIC yang bertugas. Oke, dibayar per 10 hari oleh SPPG. Sumbernya dari biaya operasional program itu sendiri. Pastinya soal akuntabilitas juga ditekankan kan ya, biar nggak aneh-aneh gitu. Oh jelas, tentu saja. Surat edaran ini negasin banget. Semua pelaksanaan, termasuk penggunaan dana insentif, pertanggungjawabannya harus ikut aturan yang berlaku.
Transparansi, akuntabilitas itu kuncinya. Kelihatan ya ada upaya buat bikin sistem yang rapi dan terstruktur. Benar sekali. Dan kalau kita lihat dasarnya, kebijakan insentif ini kan nggak berdiri sendiri. Landasan hukumnya disebut juga. Ada peraturan presiden soal BGN, terus peraturan Menteri Keuangan soal mekanisme anggaran bantuan pemerintah, ada juga peraturan BGN sendiri soal tata kelola internal mereka. Jadi kerangka hukumnya jelas di tingkat nasional. Baik-baik. Cukup jelas ya gambarannya? Mari kita simpulkan sedikit nih. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya, ada sistem insentif baru nih dari BGN. Udah terstruktur, besarannya Rp100.000 per jadwal tugas dibayar tiap 10 hari. Khusus buat guru PIC program MBG di sekolah. Yang unik, ada prioritas buat guru bantu dan honorer pakai sistem rotasi harian. Dananya dari biaya operasional SPPG di sekolah itu sendiri. Jadi ya, ini langkah formal lah ya, buat mengakui dan mengapresiasi peran guru yang lebih dari sekedar ngajar di kelas. Khususnya dalam mendukung program gizi nasional ini. Tepat sekali. Dan detail-detail tadi itu, ya terutama soal prioritas ke guru bantu honorer sama sistem rotasi harian, itu sebenarnya memunculkan pertanyaan menarik juga sih buat Anda pikirkan lebih lanjut. Kira-kira gimana ya potensi dampaknya nanti ke konsistensi pelaksanaan program MBG di lapangan sehari-hari, dan yang gak kalah penting, gimana dinamika hubungan antar guru di sekolah, antara yang diprioritaskan sama yang enggak, atau yang ikut rotasi sama yang enggak, bisa jadi ada pengaruhnya kan? Ini pertanyaan terbuka sih, implikasinya mungkin baru kelihatan nanti seiring waktu. Sesuatu untuk Anda cermati lebih jauh.